Kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya mulai mengalami kebersamaan bersama dengan Romo Bram. Saat itu di awal Agustus saya masuk Paroki Gombong sebagai orang yang baru. Namun diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pastor paroki. Saya merasa belum tahu banyak hal mengenai seluk-beluk Paroki Gombong. Namun saya sangat bersyukur karena ada Romo Bram yang juga jauh lebih lama tinggal di Paroki Gombong, sehingga proses transisi yang saya alami, pergantian dari pastor paroki yang lama dengan pastor paroki yang baru, dan dalam hal ini saya sebagai pastor paroki yang baru sungguh merasa sangat terbantu dengan adanya Romo Bram. Beliau yang mendampingi saya, beliau yang menunjukkan kepada saya apa saja, agenda apa saja yang perlu mulai dipikirkan, perlu mulai dibenahi. Saya merasa ini saat awal yang indah bagi saya karena sebagai orang baru, saya merasa memiliki teman, seorang imam yang begitu baik, seorang teman yang begitu paham apa saja yang perlu dibuat di dalam penggembalaan reksa pastoral di Paroki Santo Mikael Gombong ini. Dan itulah sosok Romo Bram yang hadir di dalam perjalanan hidup imamat saya. Maka saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih karena Romo Bram hadir sebagai teman perjalanan dalam hidup imamat saya. Kurang lebih selama 1 tahun ini mengalami kebersamaan dengan beliau, saya merasa sangat terbantu, saya merasa sangat diringankan. Tugas-tugas reksa pastoral saya sebagai pastor paroki di Paroki Santo Mikael Gombong ini. Beliau orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang pintar, memiliki pola pikir yang sistematis, rencana kerja yang juga sistematis. Itu yang memudahkan tugas-tugas saya sebagai pastor paroki. Beliau juga orang yang dapat dipercaya. Dalam istilah bahasa Jawa saya mengatakan dia orang yang merantasi kami. Beberapa agenda-agenda paroki, agenda-agenda yang besar itu bisa kami kerjakan bersama-sama. Pembagian tugas yang sangat bagus dan proses pelaksanaan penyelesaian tugas yang juga sangat bagus. Saya merasa senang dengan kebersamaan bersama dengan Romo Bram. Di samping itu, beliau juga menjadi pribadi yang kreatif, memiliki ide-ide baru, mungkin juga karena semangat yang masih begitu besar dimiliki dalam dirinya sebagai seorang imam muda. Terobosan-terobosan baru yang ditawarkan sungguh membawa kesegaran bagi dinamika hidup gereja di Paroki Santo Mikael Gombong ini. Kendati di masa pandemi ada banyak hal yang bisa dibuat, katekese yang sungguh beliau piawai dalam hal ini. Juga kegiatan bening, Bible learning, ide-ide dari beliau ini yang menginspirasi saya juga. Maka saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur boleh mengalami kebersamaan bersama dengan Romo Bram selama kurang lebih 1 tahun ini. Tentu dalam kebersamaan kita, Romo Bram, ada banyak kekurangan, kekeliruan yang mungkin pernah saya buat, pernah saya lakukan. Oleh karena itu dengan rendah hati saya juga memohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita saling berdoa dan saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport, karena kita tetap berada di jalan yang sama, yaitu sebagai imam Tuhan. Dimanapun Romo berada, kita adalah saudara. Oleh karena itu tetap semangat untuk menjalankan tugas perutusan di tempat yang baru. Bawalah segala sesuatu yang baik, segala kreativitas, ide-ide segar yang Romo miliki di tempat karya pelayanan Romo yang baru di Paroki Gembala yang baik itu. Tuhan senantiasa membimbing, senantiasa melindungi, dan senantiasa menuntun perjalanan imamat Romo, agar Romo juga semakin bisa mencintai banyak umat dan dicintai banyak umat. Kehadiran Romo bisa menjadi berkat bagi mereka semua. Selamat bertugas, sukses selalu, Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Romo Bram yang terkasih, pertama saya ucapkan selamat
ulang tahun tabisan yang ketiga. Selama berbulan madu imamat, Romo persembahkan yang paling baik buat Tuhan dan gereja. Masih terus Romo, Tuhan selalu memberkati. Yang kedua, tak terasa sudah 3 tahun Romo bertugas di Gombong, tetapi sekarang ada SK baru, Romo harus pindah ke Limpung. Mutasi seorang Romo ke paroki yang lain adalah hal yang biasa. Perlu agar Romo mendapat sesuatu yang baru di tempat yang baru, dan itu merupakan ciri hidup seorang Romo, selalu berusaha memiliki yang baru. Dengan cara demikian tentu perkembangan bisa dirasakan. Tetaplah ke depan, selalu ada cinta bagi Romo, baik dari umat yang baru Romo layani, dan lebih-lebih juga dari rekan imam sendiri. Akhirnya saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kebersamaan dengan Romo selama 1 tahun. Banyak hal yang manis yang saya rasakan dari Romo, dan mohon maaf atas banyak kesalahan, kekurangan saya sebagai orang tua. Selamat jalan Romo, Tuhan berkati. Buongiorno and ciao. Romo Bram yang terkasih, ini saya Romo Yitno, sedikit berpesan. Anda mau bertugas di tempat yang baru, dalam suasana baru, di paroki Limpung yang belum lama menjadi paroki. Saya pernah di Batang 2 kali, berarti juga Limpung menjadi wilayah saya. Pernah juga waktu itu masih setasi, lalu belum jadi paroki. Wilayah Limpung waktu itu menjadi stasinya Batang. Tapi sekarang sudah berdiri paroki lagi, Romo parokinya Romo Suranto. Jadi nanti kerjasama yang baik harapan saya dengan Romo Suranto. Itu wilayahnya memang luas, lebih luas daripada Gombong. Ini yang kira-kira Limpung Subah itu kira-kira ya 15 km wilayahnya Limpung. Limpung Subah Kuripan ditambah 8 km lagi itu tepi pantai. Itu Kuripan. Lalu kalau ke timur, dari Limpung menuju ke timur, itu memang harus hati-hati, jalannya jalan besar, jalan nggak tahu sekarang apa tolnya sudah dilewati atau belum. Rencana memang ada jalan tol Semarang sampai ke barat. Itu kalau sudah dibuka jalan tolnya, ya kendaraan-kendaraan berat akan lewat jalan tol itu. Jadi tentang wilayah itu bisa Limpung Siluok Sawangan kira-kira 25 kilo. Lalu dari Siluok Sawangan bisa ke Kedawung, itu tambah kira-kira berapa ya? 10-12 kilo lagi masuk ke dalam itu di ke pedalaman. Tapi waktu saya di sana jalannya masih belum diaspal, jadi masih
harus hati-hati kalau musim hujan licin itu. Lalu itu kecuali itu masih ada yang ke selatan, Limpung menuju ke pegunungan yang naik. Itu wilayahnya cukup luas. Ada Sojomerto, itu hanya 8 kilo dari Limpung kira-kira. Lalu dari Sojomerto menuju ke Mbawang itu yang Limpung Mbawang itu kira-kira 17 kilo. Itu wilayahnya. Jadi karena wilayahnya cukup luas, perlu menjaga kesehatan, itu pesan saya. Kesehatan yang harus dijaga dengan baik. Kesehatan harus prima. Perjalanan di sana itu jauh-jauh dan bermobil itu harus hati-hati. Itu daerah pegunungan, daerah yang berbukit-bukit. Tapi kalau sampai Mbawang itu aspalan jalannya. Itu. Jadi itu memang perlu, Limpung Mbawang itu lebih kurang 17 km. Lebih sedikit. Itu ke selatan, ke pegunungan. Lalu tentu saja itu bertugas dengan Romo yang sudah Romo Suranto itu berbeda dengan nanti bertugas dengan Romo Marioto di sini. Romo Suranto memang karakternya lain dengan Romo, harus menyesuaikan diri. Mungkin lebih banyak aktif Romo Bram itu. Dengan ini maka selamat bertugas di Medan yang baru, yang penuh dengan kendaraan-kendaraan di jalan-jalan besar-besar kendaraannya, itu ekstra hati-hati. Lalu juga kecuali hati-hati dalam berkendaraan, tentu saja saya itu orang-orang Limpung sendiri ekonominya cukup bagus karena banyak emping melinjo, produksi dari orang-orang Limpung, pedagang Limpung yang kualitasnya kualitas ekspor, ditutui oleh orang-orang Limpung sendiri. Itu untuk emping, buah-buahnya melinjonya itu dari mana-mana didatangkan ke Limpung, lalu ditutui di Limpung. Itu jadi itu senang kalau suka emping, itu di situ sumber emping berkualitas. Itu Medan baru. Maka Romo tidak bisa menggendoli Romo di sini, anak-anak juga tidak. Tentu saja harus memberikan dukungan atas tempat baru. Romo selamat bertugas di tempat yang baru bersama Romo Suranto yang beda karakternya dengan Romo Marioto. Jadi menyesuaikan diri. Selamat bertugas, selamat jalan, selamat atas tugas perutusan baru di tempat baru ini. Dadah, Romo Bram, selamat bertugas di tempat baru. Ya, saya mendoakan semoga di situ kesehatannya lebih baik daripada waktu di sini. Romo Bram yang terkasih, terima kasih atas kehadiran, karya dan kerjasamanya selama di Paroki Tombo. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga tetap setia dan setia dalam Tuhan memberkati. Provisiat Romo untuk perutusannya.
kesan dari saya, Romo Bram itu orangnya ramah, baik, mengayomi, dimana mengajak saya untuk terus-menerus belajar. Dan pesannya dari saya juga, semoga Romo Bram yang dulu di paroki Gombong ini bertindak layaknya seorang malaikat, kemudian nanti menjadi seorang gembala yang baik di paroki Limpung. Semoga Romo dapat menjadi seorang gembala yang berbau domba, dapat mengayomi dan menjadi figur teladan di paroki, di tempat perutusan Romo yang baru. Terima kasih, berkat dalam. Yang terkasih Romo Bram Mahendra Siagian, kami atas nama umat paroki Santo Mikael Gombong mengucapkan terima kasih atas penggembalaan Romo Bram selama 3 tahun pertama di paroki Santo Mikael Gombong. Banyak hal baik yang sudah Romo buat dalam mengembalakan kami umat paroki Santo Mikael Gombong, terlebih di masa pandemi. Romo Bram sangat memberikan perhatian pada keselamatan umat dengan selalu mengingatkan agar umat patuh pada protokol kesehatan. Juga memberikan perhatian layanan bagi para penderita COVID ataukah bagi umat yang meninggal karena terpapar COVID. Dengan demikian, dalam situasi pandemi seperti ini, Gereja Katolik Santo Mikael Gombong selalu memberikan layanan yang terbaik untuk umat paroki Santo Mikael ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih Romo Bram atas pelayanannya selama 3 tahun di paroki Santo Mikael Gombong ini. Semoga 3 tahun pertama ini menjadi dasar untuk langkah penggembalaan Romo Bram di tempat perutusan yang lain, sehingga apa yang menjadi impian Romo menjadi dadi pangon sing tatak tanggon dapat diwujud nyatakan dalam penggembalaan umat di mana Romo Bram mendapatkan tugas perutusan itu. Sekali lagi terima kasih, Profesiat, dan selamat menjalani tugas perutusan yang baru di paroki Limpung. Terima kasih Romo Bram atas pelayanannya selama 3 tahun di paroki Gombong ini. Kesan saya terhadap Romo Bram itu orangnya bersaudara, bersegera, berbagi dengan tulus, dan hidup rohaninya sangat mendalam. Itu nampak ketika Romo khotbah dan membawakan renungan-renungan itu sungguh memberi inspirasi bagi saya dan juga untuk para suster ADM di Gombong ini. Kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam menjalani hidup panggilan dan juga dalam melaksanakan tugas perutusan sepanjang hari itu. Terima kasih Romo Bram untuk pemberian diri dan pelayanan rohani yang boleh kami alami di komunitas Santo Yosef Gombong. Harapan kami, harapan saya juga semoga Romo tetap setia di dalam menjalani hidup panggilan dan menjadi gembala yang semakin dekat dengan umatnya. Selamat memulai tugas perutusan baru Romo. Suster kenal Romo Bram sejak Romo Bram itu frater. Waktu itu suster tugas di Rumah Sakit Palangbiru Kuto Arjo. Romo Bram sebagai frater tugas menjalankan masa proyek harapan. Nah, di Rumah Sakit Palangbiru Kuto Arjo, Romo Bram ikut yang membantu merawat pasien, kadang juga menyuapi pasien, ikut juga di ruang operasi. Nah, di situ suster mengenal sosok Romo Bram yang dulu tidak segendut yang sekarang ini. Nah, pribadi Romo Bram sejak waktu frater, suster kenal bersama dokter, bersama perawat di Palangbiru Kuto Arjo, pendiam. Tetapi setelah jadi imam, sudah berubah sekali. Dalam arti
Romo Bram sekarang menjadi pribadi yang murah senyum, suka ini persaudaraan, peduli, dan kepedulian itu nampak juga terhadap suster-suster. Misalnya, kalau susternya itu pergi nggak pakai masker atau nggak pakai helm, Romo Bram langsung telepon, itu susternya nggak pakai helm, itu susternya nggak pakai masker. Nah, di situ bukti bagaimana persaudaraan, kepedulian Romo Bram terhadap para suster. Juga Romo Bram itu mudah tergerak hatinya dalam arti dalam melaksanakan tugas sebagai seorang imam. Kalau kami di rumah sakit minta tolong, entah malam, entah pagi, entah siang, Romo, kami butuh minyak suci. Romo dengan segera untuk menolong umat atau yang sakit di rumah sakit Palang Biru Gombong. Dan yang membuat kami sungguh-sungguh semakin mengenal Romo Bram pribadi yang selalu gembira dan membuat suasana itu persaudaraannya itu nampak sekali karena beliau itu lucu. Kadang saya panggil seperti panda. Nah, itu yang membuat kami para suster itu panda lewat gitu. Jadi, nah di situ sebagai ya ungkapan persaudaraan, sebagai ya keakraban, saling mendukung panggilan dengan cara kita guyonan, cara kita ya saling mengingatkan gitu. Terus juga khotbah-khotbahnya Romo Bram itu sangat inspiratif. Suster melihat hidup rohaninya itu sungguh-sungguh mendalam. Saat beliau itu khotbah, banyak inspirasi yang saya bawa dalam karya atau dalam hidup bersama. Juga khotbahnya itu sungguh-sungguh sederhana, tetapi sungguh realitas, sungguh berpijak, tidak yang tinggi-tinggi bahasanya, tapi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga yang saya kenal Romo Bram selama ini. Dan di komunitas pun juga persaudaraan itu nampak. Beliau juga care, terbuka, misalnya suster tolong buatkan mie, ya, dengan senang hati kami juga bareng-bareng buat mie untuk Romo Bram. Di situ juga kami sebagai saudara sepanggilan yang saling mendukung juga kami berikan. Juga pesan saya pribadi, ya Romo Bram harus setia sampai akhir hidupnya dengan pakai jubah, dalam arti setia pada imamatnya dan selalu gembira dalam pelayanan dimanapun Romo Bram ditugaskan. Itu selalu dibawa sebagai seorang gembala yang memperhatikan domba-dombanya dengan keceriaannya, dengan keramah tamahannya, dengan persaudaraan yang sungguh-sungguh kami alami baik di komunitas maupun di rumah sakit, di mana Romo Bram juga dengan setia, dengan kerelaan menolong kami. Itu bukti persaudaraan dan perkenalan atau kenal kami, kesan kami terhadap Romo Bram. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Selamat bertugas Romo Bram. Kesan saya untuk Romo Bram adalah Romo yang penuh dengan banyak ide kegiatan. Salah satu contohnya adalah kegiatan di Palang Biru Gombong yang sudah dijalankan sampai saat ini adalah kegiatan healing untuk paroki atau untuk umat. Yang kedua, kegiatan yang ngobrol bareng bersama Romo Tersayang. Yang terakhir ini kegiatan paroki berdoa yang melibatkan seluruh umat. Kemudian harapan saya untuk Romo Bram, semoga Romo Bram di paroki yang baru bisa semakin mengembangkan ide kecemerlangannya untuk kemajuan umat di parokinya. Dan Romo Bram tetap setia melayani dan bergembira dalam melayani umat di paroki yang baru. Terima kasih. Terima kasih pada tim, di mana kita harus menyampaikan kesan dan pesan pada Romo Bram. Saya teringat pada Romo Bram dengan moto tetap tatak bangun, di mana seorang murid Yesus selalu mematuhi gurunya, yaitu tetap itu jelas Sendiko Dawo sama bu gurunya, Pak Guru Yesus. Namun dengan tatak tidak berugi dan sebagainya,
Tanggon semua dawuh-dawuhnya dapat diterima dengan baik, sehingga dapat disalurkan melalui tugas pelayanan di Paroki Santo Mikael Gombong selama 3 tahun ini. Romo Bram sangat bagus, sehingga OMK, orang anak muda Katolik atau orang dewasa Katolik, berkesan pada semua gerak-gerik Romo Bram di Santo Mikael Gombong ini. Hal ini jelas kemajuan OMK di Gombong maju, umat di Paroki Gombong juga maju, karena berkat Romo Bram yang gencar dan giat dalam melaksanakan tugas pelayanan di Santo Mikael Gombong. Itu kesan saya. Nah, pesan semoga hal-hal yang sudah dijalankan dengan baik ini dapat melangkah lebih maju di tempat yang baru, dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah antara lain kesan dan pesan dari kami. Pesan untuk Romo Bram, homilinya selalu oke, rapih di dalam liturgi. Pesannya tetap setia dan sukacita di dalam menjalani panggilan hidupnya, dan harapannya Romo tetap menjadi Romo yang baik dan ramah. Sukses selalu Romo Bram. Halo Romo, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Romo? Romo baru berapa lama di sini sudah mau pindah? Baik Romo, saya selama bersama Romo di sini kami punya kesan untuk Romo, kesan yang kami rasakan selama Romo bertugas di sini. Yang pertama, Romo orang kelihatannya keras tapi disiplin, kelihatannya kejam tapi tidak juga, lembut gitu. Kemudian di dalam bertugas memimpin pada Ekaristi, kami sering mendengarkan Romo Bram dalam homili jelas, tidak berlarut-larut. Kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang. Minta maaf Romo. Kemudian juga ya banyak rasa-rasanya umat yang menyayangkan Romo baru berapa lama kok sudah pindah. Tapi baiklah Romo. Kemudian yang kedua, pesan saya Romo di tempat yang baru, ya mudah-mudahan menurut saya akan lebih baik. Sekalipun saya tahu tugasnya Romo itu banyak, tapi mungkin umat akan lebih senang kalau banyak disapa, dikunjungi, ya mungkin bertahap begitu. Kemudian saya berharap Romo di tempat yang baru, Romo tetap setia dalam menjalankan panggilan imamatnya. Romo diberi kesehatan yang baik, satu suasana sukacita yang baik, dan jangan lupakan kami yang ada di Gombong. Kapan-kapan kita ketemu lagi Romo. Makasih, selamat jalan Romo. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kehadiran Anda di sini untuk pertama-tama ya menghibur saya ya, yang pada hari ini saya berdua tetap sehat ya, puji Tuhan, sehingga sampai saat ini juga bisa sedikit berkontribusi apa yang bisa saya sampaikan ya. Kehadiran Romo Bram di Gombong sudah 3 tahun ini. Selama saya mengikuti misa pada waktu ini, saya senang, terutama saya senang sekali dengan khotbah Romo Bram yang begitu memberi motivasi kepada kehidupan saya ya, karena dalam khotbahnya itu selalu memberikan semangat, dan tulisannya dalam bentar itu juga mempermudah saya untuk menangkap khotbahnya, karena saya punya kelemahan yaitu telinga ya, saya punya kelemahan telinga. Jadi
kalau tidak dibantu dengan tulisan di dalam lembar, saya sulit. Ternyata Romo Bram tulisannya saya ikuti terus, bagus sekali itu, memberikan dorongan kepada saya dan saya untuk beriman kita tetap kemudian dengan kabar berita yang sekonyong-konyong mau pindah ini, saya merasakan aduh sayang bener nanti seandainya ini COVID sudah hilang, jadi saya merasakan kehilangan dan juga suasana gereja dalam masa COVID ini saya merasa juga terlindungi karena kami sebagai lansia tetap ada di rumah. Tapi bukan berarti saya putus dengan Tuhan. Saya tetap berrelasi dengan Tuhan. Hidup setiap hari saya selalu berdoa dan membaca kitab. Ya mudah-mudahan dengan harapan Romo Bram tetap sehat, nanti bisa bisa ketemu lagi lah, dan mudah-mudahan juga saya bisa sehat. Jadi pesan-pesan saya jangan lupa sama lansia, kalau bertemu di jalan ya menyapa lah, jangan diem saja, jangan diaturkan, tetap memberi semangat kepada lansia. Pesan, kesan dan harapan buat Romo Bram. Untuk kesan, Romo begitu menarik dan juga cool. Kemudian pesan, semoga Romo bisa melayani masyarakat Gombong pada umumnya dan Keuskupan Purwokerto pada umumnya, dan harapan semoga Romo bisa lebih menghayati panggilan akan iman sebagai biarawan. Kesan saya untuk Romo Bram selama 3 tahun di Paroki Gombong, kedekatan dengan anak-anak, kaum muda dan orang-orang tua baik. Saya mewakili umat di lingkungan Santo Petrus mengucapkan banyak terima kasih atas pendampingan Romo selama 3 tahun ini. Selamat berkarya di tempat baru Romo. Semoga di tempat baru Romo semakin berkembang, semakin dicintai umat, dan semakin setia menanggapi panggilan. Halo Romo Bram yang terkasih, dari saya mewakili pribadi dan juga umat lingkungan Santo Yakobus serta umat paroki pada umumnya menyampaikan propesiat dan selamat atas ulang tahun imamatnya yang ketiga. Sekaligus kami punya harapan supaya Romo Bram tetap setia dalam panggilannya dan tetap setia dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik di Paroki Gombong maupun di paroki ataupun tugas-tugas yang lain di tempat yang lain, tetap setia untuk pengembalaannya dan diberikan rahmat kesehatan. Kesan kami selama ini Romo Bram di Paroki Gombong begitu luar biasanya melayani umatnya, sangat mencintai umatnya, terbuka, sangat open, dan siap sedia untuk diminta bantuannya
melayani umat, baik itu yang sakit, memberikan pengurapan orang sakit, baik yang meninggal untuk mendoakan, dan juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Terima kasih Romo Bram atas pendampingannya selama ini, dan salam kami menyertai selalu, dan doa-doa kami juga akan selalu menyertai Romo Bram, supaya Romo Bram tetap kuat, sehat, dan juga setia untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Dan kami selalu mendoakan Romo Bram senantiasa agar diberi rahmat kesehatan dan rahmat kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan tugas karya penulisannya di dalam menguduskan umat. Terima kasih Romo Bram. Romo Flo Brahma Indra Siagian PR, pendamping lingkungan Santo Andreas yang tercinta ini, terima kasih. Selama ini Romo berkenan mendampingi kami warga lingkungan Andreas dengan penuh dedikasi dan penuh kasih sayang, sehingga kami warga lingkungan Andreas senantiasa bersukacita, bersemangat di dalam pelayanan hidup menggereja. Terima kasih Romo atas pendampingannya. Terima kasih. Untuk Romo Bram yang terkasih, semoga tetap setia di dalam pelayanan dan menggembalakan para umatnya dengan baik, tetap setia pada janji imamatnya sampai selesai, sampai akhir hayat. Kami hanya bisa mendoakan selamat bertugas di tempat yang baru dengan berdinamika yang baru pula. Tuhan memberkati. Halo Romo Bram, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih Romo sudah mewarnai paroki Gombong ini, terutama sudah menjadi teman yang hadir bersama anak-anak muda di paroki Gombong. Kesan yang melekat dari mereka karena Romo di samping sebagai gembala juga dapat menjadi teman untuk bercanda, terutama suka membagi makanan yang pasti akan dirindukan. Selamat berkarya di tempat yang baru. Terima kasih untuk semua kenangannya dan semoga Romo selalu sehat. Terima kasih. Hai Romo Bram. Oke, Romo itu menurut saya orangnya baik dan tegas. Lalu kalau saya punya pesan sama Romo, tentunya semoga Romo selalu setia dalam panggilannya. Lalu juga berharap selama menjadi Romo dimanapun, Romo tetap rendah hati. Oke, see you Romo Bram. Kesan saya untuk Romo Bram itu orangnya asik, menyenangkan, ramah dengan umat, perhatian, dan dalam memberikan homili itu jelas. Saya sebagai umat mudah untuk menangkap homili yang disampaikan oleh Romo Bram. Pesan saya untuk Romo Bram, semoga Romo Bram selalu setia dengan panggilannya sebagai imam dan dapat memberikan keceriaan kepada umat di sekitarnya. Terima kasih. Pertama kali saya bertemu Romo Bram, saya yang pertama kali melihat itu orangnya tinggi, besar, gagah perkasa, sehingga saya berkesan bahwa dia itu orang yang tegar dan kuat walaupun diterpa badai sebesar apapun ya. Saya yakin dalam dia membina umat, walaupun banyak kendala atau masalah, dia dapat mengatasi karena sudah dia mempunyai kekuatan, terutama dari badannya yang tinggi besar, kekuatannya, serta dia juga merupakan panggilan dari Allah Tuhan kita sendiri untuk menjadi imam itu. Maka saya yakin dalam hidupnya selalu tekun dan iman dan selalu dekat dengan umatnya, baik itu umat yang dari generasi muda maupun sampai yang tua-tua. Untuk itu saya selalu berdoa untuk Romo Bram sehat selalu, dekat selalu dengan Tuhan kita Yesus Kristus,
sehingga dalam membina umatnya, dalam mengembalakan umatnya, dia selalu tekun dan teguh dan selalu dekat dengan para umatnya, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga para umatnya akan selalu tekun dalam beribadah, akan selalu melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik, dan akan membawa kedamaian di dunia dan di akhirat nanti. Untuk Romo Bram, Romo orangnya baik dan sangat dicintai oleh umatnya. Untuk kesan-kesan, semoga Romo Bram diberi kesehatan dan menjadi pembawa berkat bagi umatnya. Kesan saya terhadap Romo Bram adalah bahwa beliau merupakan seorang imam yang cukup aktif dalam berdinamika bersama kami di Dewan Paroki. Dia banyak memberikan ide-ide, masukan, saran yang berguna bagi perkembangan umat, sekaligus juga kinerja para anggota DPP. Dan juga beliau mudah untuk diajak bekerja sama. Dengan demikian kami ketika bekerja bersama beliau itu merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kemudian selain urusan internal, dia juga termasuk berdinamika di luar gereja Katolik, di kalangan umat yang beragama lain, cukup aktif dan mudah diterima, sehingga segala sesuatu yang dibicarakan itu sangat klop dan sambung. Pesan ini merupakan kesan saya secara pribadi, tetapi juga mewakili keluarga. Harapan saya adalah semoga Romo Bram di tempat yang baru cepat kerasan, mudah beradaptasi, dan tetap setia dalam menjalani hidup panggilan. Kesan saya terhadap Romo Bram adalah sosok Romo muda yang kreatif, banyak ide, selalu semangat, dan juga cepat mengenal umat. Walaupun umatnya banyak, tapi cepat mengenal satu persatu. Sedangkan pesan saya kepada Romo Bram, sabarlah selalu di dalam menghadapi umat yang banyak, karakter yang beraneka ragam. Selalu setia untuk menjalani hidup panggilan sebagai imam hingga akhir. Romo Bram itu orangnya itu punya ide yang luar biasa yang saya tahu. Lalu merangkul anak-anak muda, diajak untuk berkreasi, berkreatif. Tidak hanya anak muda, tetapi semua umat yang ada di Gombong ini. Itu kesan saya terhadap Romo Bram. Terima kasih. Selalu dekat dengan anak-anak, memperhatikan anak-anak selama di SMA Pius Gombong ini. Saya mewakili SMA Pius Gombong berpesan kepada Romo supaya tetap setia dalam menjalankan tugas imamatnya. Dan kami berharap kepada Romo Bram tetap semangat di dalam menjalankan tugas perutusan di tempat yang baru. Sehat selalu untuk Romo Bram. Romo Bram yang terkasih, semoga Romo tetap menjadi idola semua kalangan umat, tetap kreatif, inspiratif, dan sehat tentunya. Semoga Romo di tempat yang baru tidak hanya betah, tapi memberkahi umat dimanapun Romo ditugaskan. Doa kami, Romo tetap setia pada panggilan dan semakin banyak anak muda yang mengikuti jejak Romo. Kesan kami terhadap Romo Bram selama beliau 3 tahun bertugas di Paroki Santo Mikael Gombong. Beliau adalah sosok Romo yang baik, ramah, dekat dengan semua umat, terlebih juga kepada anak-anak, dan juga beliau menurut kami pribadi yang cukup sabar dan bijaksana.
Ke depan semoga beliau Romo Bram tetap setia dalam panggilan, tetap sukacita dan semangat dalam pelayanan kepada umat dimanapun Romo ditempatkan. Harapan kami semoga Romo Bram sukses selalu dimanapun ditugaskan dan selalu dikaruniai kesehatan, damai dan sukacita. Kesan untuk Romo Bram itu baik, ramah dan mudah bergaul. Pesannya selalu taat kepada Tuhan Yesus. Pesan buat Romo Bram itu orangnya baik, ramah, lucu. Terus kesannya itu pertamanya saya pikir usianya sudah tua, ternyata masih muda. Dan pesan buat Romo Bram, semoga menjadi imam sampai usia tua dan kakek Romo ya. Terus setia dalam panggilan, terus semangat Romo berkarya di tempat yang baru ya. Menurut saya, Romo Bram itu sosok yang komunikatif, dapat menjalin komunikasi yang baik dengan umat dari berbagai macam latar belakang. Menurut saya, Romo Bram itu sosok yang luas dalam berbicara, terutama pada saat homili, pesan beliau dapat sampai ke hati umat. Romo Bram itu orangnya itu humoris, dekat dengan anak-anak. Selamat berkarya di tempat yang baru. Selalu sehat. Tetap menebarkan energi positif kepada semua umat sekeliling Romo. Terutama tetap setia pada panggilan imamat. Terima kasih Romo Bram, kami berdua mengucapkan terima kasih atas pengembalaan dan kebersamaan Romo selama di Paroki Santo Mikael Gombong. Telah banyak arahan dan bimbingan yang Romo sampaikan kepada kami selama kami menjalin kerjasama dengan Romo Bram. Kami juga minta maaf jika selama kita bekerja sama banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik perkataan maupun tindakan. Kami mohon maaf, dimaafkan. Sekali lagi kami terima kasih pada Romo atas bimbingannya. Kami juga ingin mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, perutusan yang baru. Semoga Romo selalu setia dalam pelayanan dan sukses dalam semua yang akan Romo lakukan di tempat yang baru. Ya, sebagai harapan kami, sebagai umat yang pernah digembalakan oleh Romo Bram, semoga Romo Bram sebagai imam tetap setia di jalan imamatnya, bisa menghadapi segala cobaan dan godaan. Dan juga tambahan tadi di tempat yang baru, agar menjadi gembala yang lebih baik lagi, baik bagi umat paroki yang baru maupun umat di sekitar paroki. Terima kasih. Berkah dalam Romo. Pertama mengenal Romo Bram, ada hal yang tidak biasa. Ternyata Romo Bram ini hobi sekali dengan dangdut. Nah, kalau mendengarkan lagu dangdut, Romo Bram itu sangat bersemangat. Semangat itu juga yang kita rasakan selama Romo Bram melayani umat paroki Gombong. Romo Bram mengajarkan bagaimana supaya iman kita bertumbuh, bagaimana kami mau melayani sesama, mendorong kami untuk lebih memperhatikan sesama, juga membantu sesama. Saat ini, tugas Romo Bram di Gombong sudah selesai dan akan berlanjut ke Paroki Limpung. Romo Bram, selamat bertugas di tempat yang baru, jaga kesehatan, semakin setia dalam tugas sebagai imam. Gak terasa 3 tahun Romo Bram sudah bersama kami di sini, bersama kita semua. Kesan saya selama bersama Romo Bram pada saat homili itu lucu. Terkadang
untuk anak-anak, jadi homilinya tidak membosankan. Terus pesan saya untuk Romo Bram, semoga Romo Bram selalu berusaha untuk tetap setia pada panggilan imamatnya, dan semoga semangat roti hidup tetap menjiwai perjalanan panggilan imamat Romo, dan menjadi berkat bagi Romo sendiri juga bagi umat yang digembalakan. Terus harapan saya buat Romo Bram bisa terus menjadi panutan bagi umat dimanapun Romo Bram nantinya berkarya, semakin kreatif dengan perkembangan perjalanan zaman now yang di saat sekarang ini di masa pandemi, dan homili-homili Romo juga selalu dicintai oleh umatnya. Terima kasih Romo, selamat berkarya di tempat yang baik. Romo itu orangnya baik dan juga ramah. Semoga Romo selalu sehat dan semangat dalam pelayanan umat. Amin. Semoga Romo setia dalam panggilan sebagai seorang imam. Romo Bram orangnya baik, ramah, dan mempunyai semangat tinggi dalam tugas dan visi dalam pelayanannya. Semoga Romo akan tetap menjadi seorang imam yang baik, peduli kepada sesama, ramah kepada umatnya, dan setia dalam tugas perutusannya sebagai seorang imam sampai kapanpun, dan sehat selalu untuk Romo. Selama kami bersama-sama dengan Romo Bram adalah pesan saya Romo yang baik, rendah hati, humble, sering memotivasi, dan juga murah hati. Pesan saya, Romo tetap berkarya dan menjadi imam yang baik. Sedangkan harapan saya, dimanapun Romo berada, Romo adalah Romo yang baik di dalam mengembalakan umatnya. Terima kasih Romo, selama ini, selama kita bersama-sama, ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Romo, saya mohon maaf. Selamat bertugas di tempat yang baru kepada Romo Bram, dan tetap menjadi gembala yang baik. Amin. Kesan saya mengenai Romo Bram, orangnya baik, tegas, selalu memberi motivasi, dan mudah membaur dengan umat. Dan pesan saya untuk Romo, tetap semangat, selalu setia dalam panggilannya, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Romo untuk melanjutkan cita-citanya. Dan harapan kami untuk kedepannya, Romo tetap semangat untuk melayani umatnya di paroki. Pesan saya mengenai Romo Bram itu orangnya asik, mudah membaur sama OMK Panjatan, dan rendah hati, kadang juga humoris, di homili kadang diselingi dengan humor-humor, sehingga dapat dimengerti oleh umat dengan baik. Kadang juga serius. Pesan saya untuk Romo Bram, semoga Romo Bram selalu setia pada panggilannya dan menjadi diri sendiri seperti teman-teman dan saya kenal. Harapan untuk kedepannya, semoga Romo bisa menjadi lebih mengayomi lagi umatnya. Begitu saja dari saya. Semangat Romo. Pesan terhadap Romo Bram, selama ini Romo merupakan sosok yang ramah, dekat dengan umat, terutama terhadap anak-anak. Pesan buat Romo, semoga Romo selalu setia dalam panggilan dan selalu menjadi gembala yang dirindukan oleh umatnya. Harapan untuk Romo Bram, semoga Romo Bram menjadi
pembawa damai dan pembagi berkat bagi setiap umat, dan selalu dicintai umat dimanapun Romo berkarya. Kesan-kesan saya terhadap Romo Bram, awalnya saya berpikir Romo Bram itu galak, sangar, karena badannya yang tinggi besar. Tapi setelah saya melihat kedekatan Romo Bram kepada anak-anak kecil, saya baru tahu Romo Bram ternyata mempunyai hati yang lembut. Terima kasih Romo Bram untuk pendampingan dan bimbingan untuk kami tim Komsos dan pelayanan untuk umat di Paroki Gombong. Kami juga mendoakan semoga Romo Bram terus setia dalam panggilannya, sukses dalam pelayanan di tempat yang baru dimanapun Romo nanti bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia selalu, sukses Romo Bram, Tuhan memberkati. Terima kasih. Romo Bram yang saya kenal selama 3 tahun di Paroki Santo Mikael Gombong ini adalah Romo yang baik, Romo yang semangat dalam melayani umat, Romo yang mau mendengarkan umat, Romo muda yang mau menerima masukan. Pesan saya, Romo Bram selalu setia dalam menanggapi panggilan hidup dengan penuh harapan. Romo selalu sehat dan bahagia dalam setiap pelayanan dimanapun Romo diutus. Terima kasih, berkah dalam. Romo Bram yang terkasih, selamat pagi. Ada pepatah, jika ada pertemuan, ada perpisahan. Kami mewakili lingkungan Paulus bangga mempunyai Romo Bram yang memiliki integritas dan berkarakter, selalu inspiratif dalam ucapan dan tindakannya. Selama 3 tahun, pastinya Romo Bram dalam berdinamika telah memberikan yang terbaik untuk umat Paroki Santo Mikael Gombong. Kami semua warga lingkungan Paulus selalu mendukung, dan semoga karya dan panggilan Romo Bram dimanapun berada seturut dengan kehendak Tuhan. Doa kami senantiasa mengiringi para pejuang iman dalam berkarya, selalu setia dalam hidup panggilan, dan selalu rendah hati. Berkah dalam. Halo Romo Bram, terima kasih Romo karena sudah melayani kami selama 3 tahun, melayani para umat Santo Mikael Gombong. Terima kasih juga sudah menjadi pengkhotbah yang menginspirasi bagi kami. Tetap semangat dalam perutusan. Ojo kendor dalam pelayanan dan ojo lalek dewe. Semangat Romo Bram yang terkasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk khotbahnya Romo yang sangat inspiratif untuk hidup kehidupan, terutama dalam perjalanan hidup panggilan dan perutusan, serta hidup di dalam masyarakat dan komunitas. Tetap semangat. Halo Romo Bram yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih untuk support hidup dalam khotbah maupun dalam renungan, baik di gereja maupun di susteran. Sugeng tindak Romo. Halo Romo Bram. Selama 3 tahun di sini saya sangat berkesan dengan Romo Bram, terutama tentang apanya, tentang khotbahnya. Khotbahnya itu selalu mengena di hati saya. Jadi saya itu sangat senang ketika misa itu yang memimpin Romo Bram itu, hati saya terasa maknyes gitu, karena memang khotbahnya itu simpel, singkat, padat, dan mengena di hati saya. Itu kesan dan pesan saya terhadap Romo Bram. Semoga di tempat yang baru semakin
kerasan dan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Kesan saya terhadap Romo Bram yang terkasih yaitu karena saya sebagai pendamping Pia Santo Mikael Gombong di dalam pendekatan dengan anak-anak, Romo Bram sangat dekat dengan anak-anak sehingga mereka merasa senang, terlebih dengan adanya misa Pia bersama waktu itu. Kemudian yang kedua, ini saya bicara tentang anak saya yang sekolah di Pandit. Kemarin retret bersama Romo Bram, mereka mempunyai kesan pemberian materi yang disampaikan oleh Romo Bram sangat luar biasa. Mereka dengan senang hati menerima materi-materi itu dan mereka berharap suatu saat Romo Bram bersedia memberikan retret kembali kepada anak-anak itu. Dan untuk Romo Bram tetap semangat dan setia dalam pelayanan. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Saya terhadap Romo Bram, Romo yang selalu siap dan cepat menanggapi umat yang membutuhkan pelayanan seorang imam di waktu kapanpun. Tapi ada yang pelan juga dari Romo Bram. Kalau makan pelan, tapi habisnya banyak. Peace Romo, peace. Pesan-pesan saya untuk Romo Bram, semoga selalu setia dalam hidup panggilan dan semakin berkembang dalam pengembalaan umat di tempat yang baru. Terima kasih. Romo orangnya baik, rendah hati, dan juga ramah. Tetap setia dan semangat dalam menjalani hidup panggilan ya Romo. Tetap menjadi Romo yang baik, ramah, dan juga rendah hati. Kesannya Romo Bram itu baik, suka nraktir makanan. Pesannya semoga bahagia di tempat baru dan harapannya semoga tetap setia dalam hidup panggilan. Pesan buat Romo Bram itu orangnya baik, perhatian, suka ngasih makanan. Pesan untuk Romo Bram, tetap setia pada panggilan dan tetap baik dan ramah kepada seluruh umat dimanapun Romo bertugas. Tuhan memberkati. Untuk kesan, pertama, kirain Romo Bram itu orangnya galak, serem, tapi ternyata Romo Bram itu orangnya baik, perhatian, suka memberi, dan Romo Bram itu orangnya sangat teliti. Pesan untuk Romo Bram, semoga Romo betah di paroki yang baru, tetap setia pada panggilan imamat, selalu sehat, dan tetap bahagia. Pesan saya terhadap Romo Bram itu orangnya ramah dan juga mudah hafal umatnya, meskipun umatnya jarang ke gereja. Pesan saya untuk Romo Bram, semoga di parokinya yang baru nanti Romo Bram tetap dekat dengan OMK dan juga dapat menjadi teladan bagi OMK dalam mengembangkan imannya. Romo Bram itu Romo yang dekat sama anak-anak OMK. Dia itu ngerti banget gimana caranya buat merangkul anak-anak OMK. Jadi kita itu bisa have fun bareng sama Romo dan itu pasti yang kita kangenin dari Romo Bram. Walau kita dipisahkan oleh jarak, semoga kita tetap bisa kontak-kontakan terus lewat Google Meet, Zoom Meet, maupun nanti juga bisa video callan, WhatsApp. Tetap jangan lupain kita ya, Mo. Kita bisa main-main bareng lagi besok. Terus juga yang paling penting, semoga Romo di tempat yang baru sehat-sehat terus. Terus juga selalu semangat dalam pelayanan. Semangat! Romo itu baik dan selalu peduli terhadap umat-umatnya. Pesan untuk Romo Bram, tetap semangat dan jangan lupakan kami. Kesan dari aku buat Romo Bram itu orangnya kalau dilihat dari luar kayak galak, judes, tapi ternyata Romo Bram itu orangnya baik, ramah, terus juga bisa merangkul umat dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tetap semangat Romo dalam menjalani panggilan dari Tuhan dan jangan lupain kami ya umat paroki Gombong. Romo Bram itu kelihatannya galak, padahal nggak juga sih, lebih ketegas dan dapat membimbing serta membaur dengan baik. Semoga Romo selalu bahagia, kerasa di tempat baru, dan semakin berkembang dalam iman juga perbuatan. Romo, selamat bertugas pada tempat yang baru, tetap setia pada panggilannya, dan semangat berkarya.
Pesan untuk Romo Bram orangnya itu baik dan ramah. Romo Bram itu orangnya baik dan tegas. Romo setia dalam hidup panggilan sebagai gembala pilihan Tuhan. Kesan saya untuk Romo Bram itu dalam menyampaikan homili, kata-katanya sangat mudah dimengerti oleh saya sebagai umat. Romo Bram orang yang kritis dalam menyikapi kondisi sosial dalam peribadatan di masa pandemi sekarang, dan Romo Bram juga terbuka untuk masukan dari semua pihak. Pesan saya untuk Romo Bram, semoga Romo Bram tetap setia dalam panggilan Romo sebagai imam, dan Romo Bram juga betah di tempat yang baru. Selamat berkarya Romo. Romo Bram baik, Romo Bram asik, Romo Bram gokil. Satu buat Romo. Satu, makan yang banyak. Jangan lupa makan yang banyak. Olahraga teratur. Habis COVID kita jogging bersama. Romo Bram baik, lucu, dan menggemaskan. Pesan Romo Bram tetap setia pada panggilan. Pesan-pesan untuk Romo Bram, terima kasih sudah berdinamika di Paroki Kombo selama kurang lebih 3 tahun, dan sekarang akan mendapat tugas perutusan baru di Paroki Gembalayan PG Limpung. Semoga pengalaman baik yang didapat Romo Bram dapat menjadi bahan penemuan inovasi baru atau karya-karya baru di Limpung. Semoga Romo juga tetap setia dalam panggilannya, tetap tak lupa dengan umat dan PMK yang ada di Kombo juga. Semoga karya Romo senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi umat yang ada di Limpung. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Dupin Alto, bertolaklah ke tempat yang benar. Pesan saya buat Romo Bram, Romo itu orangnya baik, asik, dan punya banyak ide. Pesannya, semoga betah di tempat yang baru, tetap semangat, dan selalu setia dalam hidup panggilan. Selamat berkarya di tempat yang baru. Sehubungan dengan kepindahan Romo Bram ke tempat tugas yang baru, yaitu ke Paroki Limpung Pekalongan, kami sangat kehilangan sosok seorang gembala yang sangat baik, sangat energik, dan penuh inovasi, khususnya bagi kaum muda Katolik di lingkungan Paroki Santo Mikael Gombong, di mana saat ini orang muda Katolik sudah lebih banyak tampil dan berperan aktif sebagai garda terdepan di Paroki Santo Mikael Gombong. Harapan kami ke depan, semoga karya-karya terbaik yang sudah dicapai oleh Romo Bram bisa dilanjutkan oleh Romo baru, Romo pengganti Romo Bram. Dan kami semua berdoa semoga Romo Bram kerasan dan betah di tempat tugas baru di Paroki Limpung Pekalongan. Dan di sana kami yakin, kami berharap semoga Romo Bram lebih dicintai lagi oleh umat Katolik di lingkungan Limpung Pekalongan. Selamat jalan Romo Bram, berkah dalam dan semoga selalu sehat. Amin. Kepada Romo Bram, saya mewakili bidang 5. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik yang kami sengaja maupun tidak, khususnya kepada pelayanan kami yang sangat terasa kurang, khususnya lagi kami melayani pastoran, melayani paroki, melayani gereja, dan kekurangan kami